kita udah sampai di sini, dah di tempat di kecamatan udah sampai. Kita ngumpul bareng kader Sidaraja. Dah sampai ke dalam. TPK tahun 2023. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Para camat yang kami ini diwakili oleh para sekmat yang saya hormati, Ibu dan Bapak Kepala Puskesmas Ciawiwibang dan Cihaur yang saya hormati, Bapak narasumber dari provinsi. Mohon maaf Pak, nanti barangkali perkenalannya langsung oleh Bapak jauh-jauh dari Bandung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu petugas KB dan ibu-ibu peserta TPK yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, hari Senin yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul, bisa silaturahmi dengan wasilah karena ada pertemuan orientasi TPK tahun 2023. Semoga kita semua sehat ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar. Konsep stunting, kemudian memiliki keterampilan pelaksanaan mekanisme, memiliki keterampilan dalam penggunaan aplikasi e-simil, memiliki wawasan tentang peran strategis, dan memiliki keterampilan komunikasi antar pribadi dan pendampingan keluarga. Kemudian peserta Pak Camat dan Bu Kapus, hari ini ada 54, di dalamnya ada bidan desa. Sekaligus saya mohon izin ke Bapak dan Ibu Kapus, mungkin ada pegawai di lingkungan Ibu dan Bapak dan mungkin akan terlibat langsung dalam pelaksanaan TPK yang mungkin nanti secara operasionalnya akan dijelaskan oleh para narasumber. Kemudian narasumber hari ini alhamdulillah Bu, di Ciawi itu ada kedatangan dari provinsi langsung. Jadi nanti ada dua, Bu Haji Aca, kemudian Bu Deti, dan ada dari provinsi. Nanti jalur pelajaran pertama atau sesi pertama akan dibawakan oleh langsung dari provinsi. Setiap beliau selesai akan langsung ke Cidahu. Nah, kemudian metodenya orientasi pembelajaran klasikal seperti ini. Ada pretest yang tadi sudah diabsen oleh Bu Haji. Alhamdulillah sudah semua ya. Nanti hasilnya potret Ibu sebelum pelaksanaan seperti apa, dan nanti potret setelah Ibu melaksanakan kegiatan postesnya seperti apa. Nah, bagi turun nilainya, nah bagi naik nanti yang akan dilihat dari evaluasi hasil proses dan pretestnya. Nah, itu tempat di sini Pak Sekmat 4 hari. Sementara ini yang sudah siap segala dukungan sebenarnya hanya baru 2 kelas hari ini dan besok. Mudah-mudahan Rabu dan Kamis segera menyusul dukungannya. Barangkali itu saja Pak Sekmat dan Ibu semua. Hanya tolong Ibu seperti biasa, karena materi ini cukup lumayan agak perlu pemikiran yang agak berat. Ibu tolong konsentrasinya lebih fokus kepada nanti narasumber, teknik runtutan, teknik ngobrol, dan sementara ini HP untuk tidak di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan jadwal pada Diaula Kecamatan Ciawiwibang kita dapat hadir dan bersilaturahmi untuk mengikuti kegiatan yang telah diagendakan oleh Kepala PDD Pengendali Kependudukan Ciawiwibang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah kita tetap tercurah limpahkan kepada Bapak dan Ibu beserta TPK
tadi telah disampaikan oleh Pak lanjut. Tadi telah disampaikan oleh panitia penyelenggara bahwa kegiatan pada hari ini sangat bermanfaat serta akan memberikan dampak kepada pelayanan kesehatan khususnya. Mungkin kaitan dengan saya mengingatkan bahwa TPK adalah merupakan daripada kelompok tenaga yang dibentuk dari bidang kader di program PKK dan kader keluarga berencana untuk melaksanakan pendampingan, yaitu meliputi kaitan dengan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, pelayanan kesehatan kaitan dengan calon pengantin atau pasangan usia subur, juga ibu hamil, dan kaitan yang tadi yaitu pencegahan stunting. Hal ini perlu kerjasama kita bersama kaitan dengan tim penggerak PKK, kader KB, juga dari Dinas Kesehatan, Bu Kapus dan Pak Kapus. Alhamdulillah untuk Ciawi Gebang tadi telah disampaikan oleh Pak. Yang saya hormati Pak Kepala PT Dandung dan Kepala PT Puskesmas Ciawi. Yang saya hormati Bidan Desa, kader, penggerak PKK, semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, patut bersyukur saya bisa ikut hadir dalam pembukaan orientasi tim pendamping keluarga, yang mana kami dari Puskes menyebut baik. Kalau nggak salah ini tahun kemarin tidak ada ya orientasi kegiatan seperti ini. Saya dari Puskes ikut mendukung ya kegiatan-kegiatan dari tim pendamping keluarga, yang mana yang salah satu kegiatannya dalam rangka pendampingan keluarga berisiko stunting, termasuk nanti menuju apabila diperlukannya. Kaitan dengan Puskes sebenarnya semua kegiatan pendamping keluarga berhubungan, baik itu dari penyuluhan, kesehatan, pus semuanya itu juga berhubungan. Hanya nanti perlu disikapi ya, khususnya untuk stunting, karena sekarang untuk KB itu termasuk KB, Dinas KB juga menjadi leading sektor untuk penanganan stunting. Ibu-ibu mulai tahun kemarin ya Pak ya, menjadi leadingnya untuk penanganan stunting, tidak lagi ada di Dinas Kesehatan, tapi tetap untuk data-data itu berhubungan dengan kesehatan, Dinas Kesehatan khususnya dengan Puskes. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala PT DKB ya, bahwa hasil bulan penimbangan balita ya Pak ya, sebarannya memang lumayan fantastis ya, padahal kita tahun kemarin sudah penurunan stunting, itu sudah dibahas waktu itu juga di rapat Dinas Kesehatan, terjadi penurunan angka stunting. Tapi ketika kita ada bulan penimbangan balita dan kita di bulan Februari ini, kami mendapatkan data 15% hampir semua desa Pak Sekman. Tapi memang data tersebut belum divalidasi oleh kader posyandu ya. Biasanya kalau sudah divalidasi turun. Nah, artinya apa? Waktu kita kegiatan bulan penimbangan balita ada banyak kesalahan, mungkin tidak sesuai SOP ya ketika mengukur menimbang. Terutama yang saya sering lihat sih ketika lihat di lapangan pengendalian penduduk kabupaten ya. Saya lihat tadi Pak Nano Suparna dan juga Pak Nanang ya. Kami ucapkan selamat datang. Ibu Kepala Puskesmas Ciawi Gebang yang saya hormati, Ibu Bidan Desa yang saya hormati, Ibu-ibu kader. Ibu kader apa Ibu kader? Jangan kader ya Bu. Kader selalu semangat ya. Dan juga seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada pagi hari menjelang siang hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat panjang umur
sehingga kita bersama dapat berkumpul di aula Kecamatan Ciawi Gemar yang cukup representatif ini ya, dalam rangka orientasi tim pendamping keluarga TPK ya, tingkat Kecamatan Ciawi Gemar. Hingga dilantik bersiul dengan gembira. Ayo semangat kita cegah stunting untuk terwujudnya Jabar juara. Semangat ya Bapak Ibu ya. Aduh, ternyata slide-nya belum muncul ya. Masih ada untuk angka stunting. Itu yang pertama. Nah, agenda pembelajaran hari ini, yang pertama apa sih konsep stunting? Yang kedua adalah konsep apa yang dimaksud dari 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, kurang asupan gizi selama hamil. Nah, selama hamil gizi yang dimasukkan ke dalam perutnya yang nanti bakal diserap oleh anaknya tidak memperhatikan gizi. Jadi sebisa-bisa entoknya belakang gitu. Kalau kami di Bandung kan ibu-ibu hamil gitu, senang bisa kan Karena seblak gitu, makanan-makanan yang ya enak sih di mulut mah gitu, tapi kan berdampaknya terhadap anak yang dikandungnya. Yang kedua, kebutuhan gizi anaknya kurang tercukupi. Nah ini berkaitan karena kurang asupan gizi selama hamil, ibunya makanannya sembarangan gitu ya. Akhirnya gizi anaknya kurang terpenuhi padahal anaknya butuh suplai gizi. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi. Nah ini mungkin ada tugas atau kewajiban ibu juga untuk mencari informasi ya terkait gizi yang makanan, minuman yang kaya akan gizi yang membantu anak untuk baik dalam pertumbuhan dan perkembangannya gitu, untuk di-share nih kepada masyarakat gitu, ibu, bapak gitu, ini bagus nih makanan ini buat anak, kandungan gizinya bagus, sayur A, sayur B atau macam-macam itu kan bisa di-share lah kepada masyarakat. Nah, selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan ibu dalam pola asuh anak. Nah, perlu digarisbawahi pengetahuan dan keterampilan ibu. Sekarang kan informasi begitu cepat beredar ya, lewat sosial media dimanapun. Apalagi ini kadang-kadang yang masih muda-muda pasti punya ya sosial media mah, Instagram pada punya, kamu TikTok ya itu di mana-mana kita lihat semua orang pada main TikTok. Nah ternyata sosial media juga bisa bermanfaat dan banyak juga konten creator yang menyediakan informasi yang bagus terkait pola asuhan. Nah itu bisa kita cari tahu dan kita share lebih mudah ya. Masyarakat senang bersosial media, nggak lepas tuh jadi gadgetnya berapa jam tuh dalam satu hari. Rata-rata manusia menggunakan gadget satu hari itu kan lebih dari 6 jam. Nah selama 6 jam itu bolehlah ibu-ibu dimanfaatkan untuk di-share informasi terkait bagaimana pola pengasuhan anak yang baik. Selanjutnya adalah terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Nah, mungkin ini ada di daerah-daerah tertentu yang mungkin akses terhadap pelayanan keterkaitan antara poin-poinnya. Yang pertama, pencegahan stunting itu adalah memenuhi kebutuhan gizi sejak remaja atau hamil. Nah, diintervensi nih sama pemerintah pusat untuk pencegahan secara optimal. Yang tadi kita bicara tentang ibu hamil gitu. Daripada bicara ibu hamilnya saja, sekaligus saja kita bicara tentang remaja. Bagaimana mengedukasi remaja agar remaja tersebut memperhatikan gizinya, apa yang dia makan. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Nah ini ASI eksklusif diberi oleh Allah ya ibu. Itu memang secara kandungan gizi itu mencukupi bagi anak gitu. Itu udah dari soalnya gitu, eksklusif, bagus banget gitu.
Yang ketiga, dampingi hasil eksklusif dengan MPASI Sehat. Nah, ini juga bisa dicari informasi banyak juga Bu, para orang tua yang hari ini memanfaatkan sosial medianya. Anak balita kelihatan pintar jadi konten sekarang. Terus banyak di komen-komennya teh, ibu-ibu apa sih ngasih makan apa, MPASI-nya apa? Diinformasikan oleh konten creator itu teh kepada ibu. Nah, bisa tuh gawai-gawainya, gadget-gadgetnya dimaksimalkan ya ibu untuk mencari informasi tentang MPASI yang sehat. Karena generasi yang akan datang, SDM yang akan datang, apalagi kita bicara stunting dan pelaksananya adalah ibu-ibu, para tim PPK, maka harapan besar gitu untuk bisa menginformasikan tentang gizi, bagaimana vitamin D, protein, vitamin C, jodulung C, sama asam lemak omega 3 dan omega 6. Gak ada seblak ya Bu di sini mana? Gak ada. Gitu. Jadi kita sama-sama cari tahu tuh bagaimana sih atau sumber-sumber apa aja sih makanan yang menghasilkan protein yang baik. Kan protein itu ada protein hewani kan, ada protein nabati juga. Nah, mudah-mudahan di negara kita kan secara geografis terus tanah yang lahir muncul tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran apapun itu bernilai gizi yang baik, yang mudah-mudahan bisa mudah untuk didapat ya. Lanjutkan. Nah, ini tentang isi itu kalau baunya, buah-buahannya, makanan pokok dan sayuran. Air putihnya juga tuh harus tetap diperhatikan. Cuci tangannya juga pakai air yang bersih. Batasi gula, garam enggak. Hati-hati kepala ibu yang di depan ya, jangan. Nah, gitu ya. Semangat ya Bu ya. Oke, kita coba. Salamnya ke KBN. Jawab benar. Dan Saya bisa kali deh ya tuh. Sekali lagi. apa ya? Kalau ya tahu. Pertemuan ini tadi sama orang banyak teh. Dulu tadi orientasi teh. Hati-hati kepala ibu yang di depan ya, jangan. Nah, gitu ya. Semangat ya Bu ya. Oke, kita coba. Salamnya ke KBN. Jawab benar. Dan Saya bisa kali deh ya tuh. Sekali lagi. apa ya? Kalau ya tahu. Pertemuan ini tadi sama orang banyak teh. Dulu tadi orientasi teh. Semangat ya Bu. Oke, semangat ya. Salam cegah stunting, Yeah. Oh iya, oke, boleh. Aduh. Happy,
Ayo, senang. Ibu naik bu, saletik goyang. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya menutup sama pantun lagi ya. Oh boleh. Jadi dibuka sama pantun, tutup sama pantun. Saya Iqbal, mantannya Aura Kasih. Oh, mantap. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, mekanisme penyelenggaraan kampung KB 1, perencanaan. Kita harus mempunyai rencana sebelum kegiatan direncanakan kegiatan apa yang kita akan dilaksanakan. Ya. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaannya nanti misalkan ada laporannya tanggal berapa, gitu apa gitu ya Bu. Terus ketiganya pemantauan. Terus berikutnya misalnya Bu akan mulai kegiatan kampung KB